Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan tanggal 21 Juni 2023. Sebelum mengawali pekerjaan kita, aktivitas kita di pagi hari, firman Tuhan menyapa kita dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Unsur kasih dan unsur ketakutan sebenarnya dua hal yang sangat berseberangan dan saling bertolak belakang. Di dalam kasih tentu jiwa damai, jiwa tenang, tidak ada rasa khawatir dan cemas. Sementara di dalam ketakutan kita bisa mengalami gelisah, tidak tenang, bahkan bisa berlebihan perasaan kita tidak nyaman. Bahkan bisa mengarahkan kepada depresi atau istilah kita disebut dengan fobia. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan ini bahwa semua tergantung kepada pribadi kita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita merasakan bagaimana kita tidak nyaman, tidak tenang, dan selalu takut, gelisah, itu artinya kita masih terbiasa dengan bayang-bayang bagaimana kita selalu terbelenggu dengan kegelapan atau dosa. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan pagi hari ini dengan tema dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih itu yang bersumber dari Allah Bapa, dan itu sudah dibuktikan ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini dan dia mengorbankan dirinya untuk manusia supaya tidak lagi jatuh di dalam dosa. Bahkan kita melihat itu adalah kasih yang lebih dari segala yang kita rasakan. Karena Tuhan itu sendiri yang melakukannya, dan kita sendiri adalah ciptaan baru dalam Kristus, dan kita harus melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, yaitu kasih yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau sumber kasihnya dari Tuhan yang kita lakukan, tentu energi kita akan semakin bertambah, dan kita mampu melampaui segala tantangan dan rintangan, baik masalah pribadi, masalah keluarga, atau mungkin problem yang masih sampai sekarang belum terpecahkan. Tetapi apabila muncul ketakutan, justru sebaliknya, beban kita semakin bertambah dan energi kita semakin habis dan terkuras. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa lebih dominan kita meyakini bahwa Tuhanlah adalah yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam kasih. Di pagi hari ini kita diingatkan supaya mari kita melakukan kasih yang sejati dari Tuhan. Karena tanpa melakukan itu, kita memberikan hati kita untuk dibentuk, karena Tuhan setelah lebih dahulu membentuk kita menjadi orang-orang yang akan tunduk dan berbuah di dalam iman kita, yaitu buah-buah kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tetap yakin bahwa hidup di dalam Kristus tidak bisa kita lepas dari kasih yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh oleh rasa takut, khawatir, cemas, sehingga itu akan menurunkan prestasi kita, baik di pekerjaan, baik itu di usaha, bahkan cara menginspirasi pola pikir kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan supaya rasa ketakutan itu hilang dengan sendirinya, dan kita bisa menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dorongan oleh kuasa Roh Kudus. Pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita akan dituntut untuk mampu menyerahkan diri kita. Dengan kerendahan hati kita mampu sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kita. Kita akan tidak pernah ganggu dalam setiap permasalahan ketika kita menyandarkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita tetap setia merenungkan firman Tuhan dan setiap melakukan apa yang Tuhan
firmankan lewat hukum Tuhan, supaya kita tidak lagi rasa takut, dan sempurnalah kasih Tuhan itu yang kita lakukan sehari-hari. Tidak ada kata lain, kita harus tetap setia melakukan dan berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya kita adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kasih setia Bapa yang sudah nyata itu bisa kita hidupi dan kita bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami telah dibangunkan dari pembaringan kami dengan keadaan baik, dan kami bersyukur karena Tuhan beri nafas kehidupan. Oleh karena itu pagi hari ini kami, sebelum beraktivitas lebih banyak lagi, kami lebih dahulu serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami dan tetap memberikan kekuatan, dan ajarlah kami untuk melakukan kasih yang sejati dari Tuhan, supaya tidak dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan yang selalu memberi rasa khawatir, cemas, gelisah. Oleh karena itu kami yakin dan percaya ketika kami belajar di pagi hari ini lewat firman Tuhan, kami merasa beban kami akan semakin ringan ketika kami bersama dengan Tuhan melakukan menjalani hidup ini. Berkati kami Tuhan dalam usaha pekerjaan, aktivitas kami, baik yang bekerja di kantor, baik yang bekerja di berdagang, dan lain semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Kami juga berdoa anak-anak kami yang sedang mencari sekolah yang lebih baik, dan mereka sedang menuntut ilmu Tuhan menyertai mereka. Baik juga kami berdoa buat saudara kami yang mungkin masih bergumul dalam penyakit. Tuhan berikan kesembuhan dan berikan ketenangan jiwa dalam setiap pergumulan mereka. Kami serahkan hidup kami pagi hingga sore nanti dalam kuasa dan pimpinan Roh-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu. Kami serahkan ucapan syukur kami dan doa kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.